Terima kasih Tuhan, sepanjang 6 hari Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan pelihara kami dengan begitu ajaibnya. Dan pada hari yang ketujuh ini bertepatan dengan hari perayaan kelahiran Tuhan. Maka kami datang bersama dengan keluarga kami datang rindu untuk bertemu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan buka hati kami dan berikan sukacita buat kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan urapi kami semuanya supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap pelayan Tuhan yang dalam ibadah pagi hari urapi mereka supaya pelayanan ini menjadi pelayanan yang memberkati dan menyukacitakan Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan tolong mereka sampaikan ke tempat ini dan mereka secepatnya boleh masuk dalam ibadah sehingga mereka tidak kehilangan berkat pada ibadah pada pagi hari ini. Seluruh pengisi acara pagi hari ini Tuhan berkati, sarana-sarana ibadah Tuhan berkati. Ruangan ini kami kuduskan, kami sucikan, hanya kami persilahkan Roh Kudus saja yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, Tuhan mencurahkan kuasa Tuhan dan Tuhan mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kurang kencang nih, padahal hari ini hari yang sangat bersuka cita seharusnya pagi-pagi ini. Saya mau tes lagi sekali lagi. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hari ini bersuka cita, hari ini dalam keadaan sehat bisa hadir di ibadah Natal pada pagi hari ini. Mari saudara kita persiapkan hati kita dengan penuh sorak-sorai. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Juru Selamat kita yang rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan, segala hormat. Mari agungkan namanya, tinggikan namanya. Yesus
dimuliakan. Biar segala keagungan hormat hanya bagimu Tuhan. Naikkan suara bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia Rajaku. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita masuk dalam hadiratnya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Segala kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan. Mari saudara, Tuhan hadir di tempat ini. Dia hadir di tempat ini. Mari kita naikkan, kita tinggikan, kita muliakan. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa, kemuliaan dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala
bersyukur hari ini kami bersuka cita sebab Kau Allah juru selamat kami Tuhan. Kaulah Raja, Kau Allah yang besar, terpujilah nama-Mu Tuhan sebab nama-Mu besar. Kami serukan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau serukan, kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab segala kemuliaan di bumi ini hanya milik-Mu Tuhan. Mari saudara angkat suara, hanya bagi Tuhan segala hormat, puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, hanya bagi Tuhan. Sekali lagi biar Tuhan mendengar, kita serukan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Oh, sadar kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Suara saudara yang paling kencang, hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Coba saya mau lihat kiri kanannya. Udah pada senyum belum? Coba ditengok kiri kanan. Kalau belum, ayo kita tularkan sukacita. Kita mau tularkan hati yang gembira karena hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau bergloria bagi Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita membawa pujian bagi nama Tuhan. Kami datang membawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.
bersukacita, sebab Dia telah lahir bagi kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Saya mau yang sebelah kiri katakan Gloria. Mana suaranya sebelah kiri saya? Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Sebelah kanan saya katakan Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, sama-sama puji Dia. Gloria. Berkeringat saudara? Amin. Seharusnya kita sukacita, kita besar, energi kita juga besar. Sama-sama kita katakan, kita sorga bergema, damai sejahtera bagi kita, sebab sukacita Allah turun bagi kita, hadir dalam hati kita. Mari kita sorakan lebih lagi. Dia lahir bagi kita semua. Dialah Raja yang mulia. Saya percaya kita semua tahu lagu ini ya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Saudara Juru Selamat telah lahir ke dunia bagi kita semua. Dia korbankan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Dialah Putra Tunggal yang kudus, satu-satunya penebus yang datang ke dunia sebagai jawaban bagi kita semua, yang menjadi keselamatan bagi kita semua. Dia firman yang menjadi manusia, dia membawa pengharapan bagi kita semua. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, dan itu adalah bukti nyata kasih Tuhan bagi kita. Yang kita percaya satu-satunya penebus, satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah lepaskan iman kita, sebab hanya di dalam Dia keselamatan. Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya
selamat hidup, satu-satunya penebus dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan ini dengan iman, biar kita semua mengingat bahwa jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Sama-sama kita katakan, dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang sama-sama kita semua katakan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita katakan, Dialah Juru Selamat, satu-satunya penebus. Haleluya. Hanya di dalam terangnya ada keselamatan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal
Tiada kata yang dapat kami ungkapkan. Kata-kata kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu tiada atas kami. Kasih-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Terima kasih Haleluya. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Paul. Silakan berduduk semuanya dalam hadirat Tuhan. Kita masih mau menyembah Tuhan. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Tuhan hadir di sini. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada bersama kita pagi hari ini. Semuanya tetap tutup mata. Kita dalam hadiratnya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau ada di tempat ini, jamah kita semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Nyatakan, terpujilah. Ini jemaat-Mu Tuhan, mau berterima kasih dan meninggikan nama-Mu di dalam pujian. Hatiku ku sujud dan boleh dengan suara yang powerful katakan, yes, terpujilah. Oh Jesus, di atas dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Haleluya. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu di ibadah Natal GUPDI Bogor ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang sudah hadir menjamah kami semuanya. Tuhan, kami mau taat, kami mau tunduk akan apa yang menjadi atensi-Mu pagi hari ini. Dan kami mau pulang membawa perubahan, pulang membawa berkat Tuhan, dan kami pulang membawa kemenangan, kesembuhan dan pemulihan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kesehatan kami, keluarga kami, kehidupan kami boleh berubah karena Tuhan yang bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus urapi kami semuanya, amin. Berikan tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya, shalom, shalom, shalom semuanya. Yang diberkati dalam pujian boleh angkat tangan. Wah, semuanya diberkati dalam pujian. Keren ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, besar-Mu akan menjadi cerita terhebat-Mu. Aduh, masalahku berat Pak, cerita. Banyak itu ceritanya. 24 biasa-biasa aja, aku oke aja, gak ada cerita. Artinya apa? Gak dilihat orang, gak dilihat setan, juga gak dilihat Tuhan. Ya, hari-hari ini jangan kecil hati, Pak, masalahku besar, Pak, problemku besar. Sama, nikmati aja. Masalah terbesarmu akan menjadi cerita terhebatmu. Puji Tuhan, hari ini saya didampingi tim lengkap. Ada istri saya, ada ketiga putra saya. Puji Tuhan, hari ini saya bersuka cita sekali Pak Gembala. Ya kan, tahun ini harusnya kami gak bisa kumpul, tetapi
Dari tadi saya mengucapkan syukur kami masih bisa bertemu, kami masih bisa berkumpul. Mungkin ada di antara saudara, tahun ini bisa ketemu, syukuri loh. Ya, jangan berantem. Kalau ketemu jangan berantem, ya kan? Jangan banyak bertengkar, tapi banyak berdoa. Halo yang senang berantem? Ya, yang senang bertengkar, masalah kecil digede-gedein, masalah gede diledakin. Dibalik sekarang masalah gede dikecilin, masalah kecil dihilangin. Supaya apa? Ada ucapan syukur. Waktu saya ketemu hambanya beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kami ketemu diskusi bla 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 bla, apa yang akan menjadi tema kita hari ini. Tema Natal di GUPDI Bogor, apa ya yang tepat? Mungkin hari-hari tahun kemarin kita belajar dari orang Majus, ya kan? Orang Majus itu begini. Kita belajar dari Maria, ya kan? Begini. Kita belajar dari Yusuf, begini. Dan kita juga belajar dari Herodes, begini. Hari-hari ini teladan kita yang apa yang kita pakai? Siapa yang mungkin hari Natal ini yang berperan sebagai Maria, yang hanya mau diutus, yang mau disuruh, ya kan? Orang yang memiliki ketulusan. Siapa yang mau belajar seperti dari Yusuf, orang yang sabar, orang mungkin belajar dari para gembala-gembala. Oke, pada waktu dia bersuka cita, Tuhan mau datang, Tuhan mau lahir, Tuhan mau hadir di dunia. Atau belajar dari orang-orang Majus yang ini persembahan diberikan. Tetapi hari ini hari yang spesial, kita mau belajar sama-sama menjadi karakter yang fokus yang ada di Alkitab. Namanya Yesus. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Hari ini kita mau belajar serupa dengan Yesus Kristus. Bahasa Sundanya become like Christ, ya. Wow, keren banget bahasa Sundanya, ya. Belajar serupa dengan Kristus. Saya harap semuanya bisa fokus, saya nggak akan lama, paling sampai jam 12. Puji Tuhan. Oke, hari-hari ini kita mau belajar seperti Kristus. Ya, boleh slide-nya? Sambil menunggu nggak apa-apa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya lupa memperkenalkan diri saya. Maaf, ini wajah-wajah baru, maafkan saya. Saya terlalu bergairah, terlalu bersemangat. Nama saya Paulus, ya. Namanya saya Paulus. Ternyata nama Paulus itu bukan nama yang gagah, yang perkasa, yang tinggi, yang keren. Itu bukan. Setelah saya tahu dari Wikipedia, saya cek nama Paulus itu. Ternyata nama Paulus itu yang terkecil, pelayan, yang paling kecil, meskipun orangnya gede, ya. Ya, saya merubah karakter saya yang kemarin begitu angkuh, begitu sombong, begitu ini. Setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, Paulus, nama Paulus itu datangnya yang paling kecil, pembantu, pelayan. Saya mau belajar seperti itu, ya. Kita hari ini nggak berbicara tentang Paulus, tetapi berbicara tentang Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Naik Kak, makasih. Langsung ya, gambarnya Tuhan Yesus bukan gambarnya Paulus. Ya, kenapa kita itu harus hidup serupa dengan Tuhan? Mengapa? Jawabannya ada di 1 Yohanes 2 ayat 6. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Barang siapa di sini semua Kristen ya Pak? Ya, di sini semua Kristen. Ya, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia mengikuti Yesus, dia harus hidup seperti Kristus hidup. Kenapa kita harus serupa dengan Yesus? 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan bahwa kita
harus wajib hidup seperti Yesus hidup. Yes. Katakan yes. Wow. Ada 2 karakter Yesus nih. 2K aja. Karakter Yesus banyak banget. Tetapi yang paling penting ada 2K. Boleh naik Kak? Ada 2K. Bagaimana Yesus hidup? Ya. Oke. Firman itu telah menjadi manusia seperti pujian tadi. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Pertama apa? Penuh kasih yang karunia, dan kedua kebenaran. Ya, pertama adalah penuh kasih. Katakan kasih. Ya kan? Dan kebenaran. Kebenaran itu bicara tentang ketulusan. Next Kak. Kita cepet aja. Ada 2K pada diri Yesus Kristus. Pertama adalah kasih. Yang kedua adalah kebenaran atau ketulusan sebetulnya, bukan kekudusan. Betul. Ulangi boleh. Pertama adalah kasih, yang kedua adalah kebenaran atau kekudusan. Hidup di dalam Tuhan itu harus kudus. Ya, harus ada kasih. Hari-hari ini siapa yang suka berantem? Ya kan? Mulai bertobat. Saya dulu seneng sekali berantem, kalau nggak punya musuh seminggu tuh nggak enak gitu loh, meriang-meriang gitu ya. Ya, sekarang waduh 1 musuh aja kepikiran gitu loh. Dulu 1000 aja kurang gitu rasanya ya. Dimana kita ya kan menjadi pribadi yang dinanti kehadirannya, bukan dinanti kepergiannya. Siapa yang di sini yang biasa, kalau ada dia jangan dulu deh. Berarti dinanti kepergiannya. Ya, kalau ada yang dinanti kehadirannya, kemana ya dia itu ya? Kalau nggak ada dia nggak asik. Waduh, itu yang enak, yang benar. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir, dinanti loh, dicari loh. Betul nggak? Hari-hari ini siapa yang datang tempat ini, yang selalu dicari di dalam perkumpulan. Di WA group dia muncul semua diem. Nah itu perlu berkaca, perlu bercermin, perlu koreksi diri. Tak kalau aku muncul kok semua kabur. Tak kalau aku muncul semuanya pada ngikut, ya kan? Itu keren. Hari-hari ini kita harus menjadi terang kayak Tuhan Yesus dulu. Dicari kehadirannya, diteladani kehidupannya. Tasnya apa? Ini loh cuma 50.000, aku juga mau beli Dicari keteladannya. Kalau ada dia enak, ya. Menjadi pribadi yang dinanti kehadirannya. Ya, saya harap semua yang datang hari ini minggu depan hadir semua ya. Oh haleluya, puji Tuhan. Next. Kasih. Pertama tadi adalah kasih, yang kedua tentang kekudusan. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wow, saling mengasihi. Tancapkan dari kita. Kita ini siapa sih? Kita orang-orang yang peduli nggak? Kita orang memiliki kasih apa enggak? Di komunitas kita, di dalam keluarga kita, di gereja kita, di pekerjaan kita dikenal sebagai apa? Hari ini ada perintah yang baru, supaya kita saling mengasihi. Kalau engkau belum beres bertobat hari ini, aku sulit nih mengampuni ipar saya, bertobat. Aku sulit mengampuni mertua saya, bertobat. Aku sulit mengasihi adik saya, anak saya, orang tua saya, bertobat. Katakan bertobat. Hari ini aku mau berubah sama seperti Yesus. Aku gak mau jadi Herodes. Ya, Herodes yang penuh taktik, trik, ya kan? Apa yang terjadi? Pengennya bunuh, pengennya mengacaukan, pengennya menghancurkan. Tetapi Yesus datang memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakan. Itu yang Tuhan lakukan. Hari ini kita semuanya harus seperti itu. Miliki karakter Yesus. Saya ada pengalaman kasih tentang ini. Ya kan? Saya ada pengalaman kasih tentang ini. Sulit saudaraku tanpa Roh Kudus dalam diri kita. Kita nggak butuh motivasi, motivator yang lain. Teladani Yesus saja selesai.
Pada waktu saya sebelum pindah ke Sentul, ada sebuah proses yang luar biasa. Makanya setiap proses yang luar biasa akan menjadi cerita yang luar biasa. Amin. Kalau Anda mau berkat yang luar biasa, ya kan masalahnya juga luar biasa. Amin. Ada sedikit cerita sebelum saya pergi ke Sentul. Kami ada proses di resolusi, dihancurkan. Anak-anak masih kecil, tiga-tiganya masih sekolah. Ada yang baru SD, baru yang TK. Juga istri saya. Tiba-tiba rumah saya kan biasa buat ibadah. Waktu itu hambanya yang melayani Desember. Ya, Natal pertama dan yang terakhir di komplek itu. Ya, saya nggak mau cerita sama orang, saya mau nangis sama Tuhan. Ya, setelah kami mengadakan Natal ini, tiba-tiba datang 3 orang. Ya, Pak, Bapak mau bikin gereja di tempat ini. Wow, saya nggak bikin gereja, tetapi saya mau semua orang percaya. Nggak ada ABCD, kami harus meninggalkan yang menjadi rumah saya. Dari Bekasi, berkat kasih ilahi, saya harus pindah ke kota sunyi namanya Sentul City. Di mana kami gak memiliki keluarga, gak memiliki saudara. Kami melangkah dengan iman. Saya memiliki kekuatan untuk membalas. Saya memiliki daya untuk menyelesaikan orang itu. Tetapi saya mau belajar dari firman Tuhan. Miliki kasih, kasih itu harus diuji. Ujiannya tidak di gereja, ujiannya di luar sana. Siapa yang pernah difitnah angkat tangan? Di sini nggak pernah ada yang difitnah. Keren sekali, berarti nggak pengaruh apa-apa, nggak punya cerita kalau gitu ya. Siapa yang pernah direndahkan? Berarti Anda terlalu tinggi, jadi harus direndahkan. Iya begitu ceritanya ya. Kalau Anda nggak memiliki masalah, tanya dirimu, ada apa ini? Mintalah masalah dikit sama Tuhan. Supaya apa? Kamu ada cerita besar. Kok aminnya cuma 1 orang? Tahun 2025 ini kalau Anda nggak siap, bahaya loh. Ya, 25 itu seru loh. Ya, ceritanya ada yang tahu belum? Belum ya, nikmati nanti. Kuncinya firman Tuhan hari ini sudah dikasihkan, yaitu tentang kasih, yaitu tentang kekudusan. Ya, saya lanjutkan ceritanya. Pada waktu itu saya mencoba berpengalaman dengan kasih tadi. Saya tidak menyelesaikan masalah secara adat, secara militer, secara hukum, enggak. Oke Tuhan, saya nurut Tuhan, saya mengasihi mereka Tuhan. Saya ingat firman-Mu, jika engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi. Jika engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi. Kenapa ada pipi kanan, ada pipi kiri, tahu enggak? Saya kasih tahu. Kalau Anda foto pipi kanan, kurang keren. Coba ambil angle pipi kiri, lebih keren. Coba deh nanti kita foto bareng ya kan. Coba angle kiri pasti lebih keren. Ya, ini analisa saya sih, tapi biasanya benar. Kalau kanan sih kurang keren, tapi kalau kiri keren. Berarti apa? Di dalam firman Tuhan, tak kalah musuhmu ya kan memberikan yang kurang baik, berikan yang terbaik juga. 3 orang tadi saya enggak membalas, tapi saya mendoakan, saya melepaskan pengampunan, saya mengampuni mereka, saya mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi saya, seperti Tuhan mengampuni saya. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan loh, Tuhan pulihkan loh. Tuhan gak tinggalkan saya. Rumah yang harusnya hilang, ya kan, Tuhan kembalikan. Kedudukan yang hilang Tuhan berikan. Posisi yang hilang Tuhan berikan. Hari-hari ini dalam hidupmu yang hilang, percayalah, beriman, itu akan dikembalikan Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan, itu pasti lebih bagus, pasti lebih baik. Jabatanku hilang, betul. Pekerjaanku hilang, betul. Hari-hari ini tahun 2024 banyak yang kejual, ya. Banyak yang kejual. 2025 dengan iman bersama Tuhan itu akan dikembalikan dan akan dipulihkan. Dan biasanya loh, Tuhan itu memberikan pasti lebih baik. Tak kalah kita memegang 2 botol aqua 1 literan 2, ya kan? Tetapi orang tua kita mau memberikan laptop
Ditaruh nggak 2 aqua tadi? Untuk bisa menerima. Ditaruh dulu. Kalau nggak bisa menerima. Ditaruh dulu, dilepaskan dulu. Lega dulu, dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0 ya. Haleluya. Puji Tuhan. Aku punya Tuhan yang, jemaatmu nyanyi Tuhan, dan sanggup, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Taruh tanganmu di dada, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya mau bersaksi, untung saya meninggalkan Bekasi. Untung saya meninggalkan di sana. Kalau enggak ceritanya berbeda. Pada waktu saya meninggalkan Bekasi, badan saya 90 kilo lebih. Enggak pernah olahraga, enggak mau menjaga makan. Yang ada adalah kepala pusing, badan kebas-kebas, pinggang terasa enggak enak. Saya disentul sama istri saya, dididik sangat keras. Suruh olahraga, suruh makan dijaga, akhirnya bisa turun sekarang 86. Lumayan lah ya, jadi seger lah ya, jadi sehat lah ya. Untung saya meninggalkan Bekasi, kalau enggak apa pendidikan anak-anak cuma ada di sana. Saya bukan merendahkan Bekasi gitu. Sorry yang tinggal di Bekasi, maafkan saya, hanya bercanda ya. Ya, untuk saya mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Puji Tuhan, anak saya Michael sekarang mungkin tahun depan akan lanjut ke studi ke Amerika. Kemarin visa udah dapat. Itu bagi Tuhan terlalu kecil. Kalau Tuhan yang angkat, Tuhan kecil. Tuhan tuh senang keselamatan jiwa-jiwa. Yang kedua anak saya Abraham, ya. Tapi kalau studi masih di sana, mungkin ya studinya biasa-biasa aja. Kemarin saya dibikin kaget tahun kemarin. Pak, aku mau daftar ITB. Udahlah kuliah di Pakuwon atau sini aja, Gunadarma atau apalah. Udahlah, biasa yang penting lulus. Paulus itu orang yang mentang-mentang kecil, ngomongnya kecil aja. Tapi Tuhan tuh nggak begitu. Programnya Tuhan tuh ada gitu loh. It's okay lah nak. Go. Dia coba daftar ITB. Lulus loh. Keren. Gak sampai di situ kak. Gak apa. Saya mau daftar lagi ke UI. Aduh. ITB aja aku udah loncat-loncat, kamu mendaftar ke UI. Udahlah. Singkat cerita, di UI pun diterima juga. Ambil hukum. Nah ini keren nih, boleh tepuk tangan. Haleluya. Dan tiba-tiba anak saya nomor 3, ya kan? Yang nomor 3 diterima juga di UPH. Jadi kami cuma berdua nih, Ibu Fitri. Dan tahun ini kami ambil keputusan ambil pelayanan penuh waktu di Josaren. Bukan suatu hal yang mudah, sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit. Bulan demi bulan, hari demi hari, sangat menghadapi masalah. Kita harus pikirkan jemaat, kita harus pikirkan transportasi, kita harus pikirkan biaya yang sangat besar. Tetapi aku punya Tuhan yang besar. Sambil nangis gak apa-apa, tapi berseru, aku punya Tuhan yang besar. Jangan ngomong sama tetanggamu, jangan ngomong sama saudaramu, jangan sombong sama pegadaian. Ya, jangan. Ngomong sama Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Saya nggak punya harapan pada waktu saya ke Sentul. Bingung mau kerja apa, mau ngomong sama siapa. Tapi aku punya Tuhan yang besar, namanya Yesus, Allah yang penuh kasih tadi. Tuhan bimbing kita.
Kalau tahun-tahun kemarin Tuhan jaga kita, 2025 Januari sampai 2025 Desember Tuhan akan menjaga kita. Mungkin dunia ngomong bingung. Kenapa perusahaan pada bangkrut semuanya? Anak Tuhan pegang firman Tuhan kuat-kuat. Terus jangan males, cari potensi-potensi. Ya, cari peluang-peluang. Jangan males, ayo cari circle-circle yang rajin, jangan males. Kurangin handphone, scroll terus ya, jangan. Ya kan, cari, ya kan, terus belajar hidup sehat, olahraga, ya, makan yang benar. Lanjut ke kudusan Kak. Oke. Lukas 1 ayat 35 mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kulahirkan disebut kudus, anak Allah. Hari-hari ini kita harus menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan. Miliki kerendahan hati. Kalau kita memiliki kekudusan, kita pasti memiliki yang namanya kerendahan hati. Rendah hati itu apa sih? Boleh ada yang jawab rendah hati itu apa? Ya Kak? Boleh? Enggak jadi jawab. Saya di sini cuma hanya kenal Claudia aja, yang lain saya mohon maaf, saya harus kenalan. Saya hari ini pulang agak sore. Boleh jawab kerendahan hati itu apa? Apa Bu? Kerendahan hati, iya. Yang boleh jawab apa itu kerendahan hati? Boleh Pak? Tidak sombong, kerendahan hati tidak sombong. Boleh Pak? Bantu saya Pak. Kerendahan hati apa? Kalau enggak saya gini terus Pak. Kerendahan hati apa Pak? Suka menolong, oke. Ya Kak Claudia. Kuis 100.000. Apa? Menurunkan ego, oke. Saya nunggu dari Bapak pokoknya. Kalau enggak saya gini. Ikut jalan Tuhan dengan Bapak siapa? Pak Gabriel, thank you, makasih. Salam hormat Pak. Gabriel, oke. Saya sederhanakan ya, kita sama-sama ya. Rendah hati itu, bikin status hari ini. Rendah hati itu mengalah. Sederhana toh? Rendah hati itu apa? Mengalah. Tak kalau kau dihempas, kau ditekan, kau direndahkan, kau di apa kayak namanya, mengalah. Jaga kekudusan. Tak kala hidupmu kudus, engkau akan memiliki kerendahan hati dan orangnya gampang suka Hari-hari gini jangan suka berdebat, jangan suka bertengkar. Tak kala engkau menghadapi orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermasalah. 4 tambah 2 itu 12. Kalau kita memiliki kerendahan hati, ya aja. Ya, nggak usah didebat. 4 tambah 2 itu 6 bro. Nggak usah. Ya, 6 ya? Oh ya. Ya bagimu 12 ya silahkan. Kalau saya 6. Tetapi nggak perlu didebat. Mengalah aja. Ya kan? Kalau mau ke Sentul, itu harusnya lewat puncak dulu sana. Saya udah pengalaman. Buang ngomong tinggi-tinggi. Ya sudahlah. Oh, oke saja. Hari ini jangan banyak berdebat, banyak berlutut dan berdoa. Miliki kerendahan hati, suka rendah hati sama dengan mengalah, sabar. Dari Pak Gembala ini saya suka banyak belajar. Di dalam struktur organisasi sinode, jabatan kalau di Mabes Polri itu Irwasum lah atau bintang 3-nya. Tetapi tak kalah menghadapi seorang bintara tamtama, ya iya aja didengerin ngomongnya. Iya. Saya banyak belajar dari beliau. Begitu tenang menghadapi hal-hal yang butek. Ya, sabar, tenang, mengalah, sabar,
tenang, mengalah. Menghadapi anak yang bermasalah, sabar, tenang, mengalah. Menghadapi orang tua yang bla 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 bla, sabar, tenang, mengalah. Menghadapi tetangga yang aneh-aneh, sabar, tenang, mengalah. Terus doakan. Amin. Gak usah bikin yang aneh-aneh. Lanjut Kak. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita semuanya tidak bisa melihat Tuhan. Kalau masih ada kesombongan dalam dirimu, engkau gak akan melihat Tuhan. Orang yang sombong itu apa sih? Pamer. Orang yang sombong itu mana ya? Orang yang merasa paling benar, betul, ya kan? Gimana? Merasa hebat. Iya. Tuhan mengasihi kita semua hari ini, supaya kita memiliki kekudusan, supaya kita memiliki kasih, dan karakter ini menjadi fondasi kita untuk pesan Natal hari ini. Miliki kasih, miliki kekudusan, supaya keteladanan Yesus itu ada dalam diri kita, supaya kita merupakan orang-orang yang dicari, dinanti kehadirannya, bukan orang-orang yang dinanti kepergiannya. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Merry Christmas, God bless you. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Saya boleh jemput kaum pria dulu bangkit berdiri. Maafkan kaum pria, Bapak Ibu, adik-adikku semuanya. Izinkan orang yang laki-laki aja Ibu, yang pria ya. Ada doa khusus buat kita, kaum prianya Allah. Miliki kasih, miliki kekudusan. Jaga keluargamu, jaga lingkunganmu, karena di dalam tangan-Mu lah kendali itu. Di dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan-Mu untuk pria-prianya Allah yang pagi hari ini boleh datang di tempat ini. Urapi mereka di dalam nama Yesus. Roh yang takut akan Tuhan mulai sabar, mulai tenang, dan mulai terus dalam hadirat Tuhan. Banyak-banyak berdoa, tidak banyak bertengkar, tetapi mereka bersyukur, berterima kasih keteladanannya mereka. Cinta Tuhan lebih daripada semuanya. Dalam nama Yesus, terima pengurapan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu boleh berdiri. Sekali sama-sama katakan. Ibu-ibu nyanyikan. Oh Yesusku. Bisa lebih bagus lagi, katakan. Sekali Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya. Oh Yesus. Saya undang untuk istri saya berdoa untuk para ibu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari
Mari ibu-ibu kita taruh tangan kita di dada. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan ada di sini bagi hari ini melawat kita ibu-ibu. Tuhan, ini kami wanita-wanitamu, ini kami putri-putrimu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami menghampirimu. Kami minta pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Kami tahu kami memegang peranan penting dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Tuhan, limpahi kami pagi hari ini dengan kasih yang dari surga. Karena tanpa kasih-Mu Tuhan, sungguh kami tidak sanggup melakukan apa yang menjadi tugas kami. Tetapi kami percaya dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu yang mengalir dalam hidup kami wanita-wanita-Mu pagi hari ini. Kami percaya kekuatan yang baru ada pada kami. Kami boleh menjadi ibu yang bijaksana. Kami boleh menjadi istri yang menjadi penolong bagi suami kami. Tuhan juga berikan kami hati, roh yang terus haus dan lapar akan Engkau. Kami mau lebih banyak lagi duduk dalam hadirat-Mu, menikmati kekudusan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami hidup kudus di hadapan-Mu, maka kami percaya kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Sehingga apapun tantangan yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami akan dimampukan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga keluarga kami ada suasana surga. Terima kasih Tuhan, ada kemenangan, ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera turun atas ibu-ibu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Ada satu pujian. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau yang terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau yang terutama di hidupku. Waktu saya serahkan pada hamba-Nya. Bekerjalah, Ya Roh Kudus, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Jika Engkau yang menjadi utama dalam hidup kami, kami tahu sesulit apapun hari-hari ke depan, selama Tuhan bersama-sama dengan kami, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu berikan kami hati yang tetap mengasihi Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, baik di Bogor, baik juga di Josaren atau di tempat manapun juga. Kiranya suara kenabian boleh terus menggaung lewat mulut hamba-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang bersama dengan ibu, bersama dengan putra-putranya. Biarlah keluarga ini menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang membela hamba-Mu dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini boleh menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami tahu firman itu akan berbuah pada waktunya. Oleh sebab itu kami simpan dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, puji Tuhan kita sudah diberkati lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan. Mari sebentar kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Saya mengundang Bapak Pendeta Anis sebagai Gembala GUPDI Bogor untuk boleh menyalakan lilin yang pertama. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Muda Paul untuk boleh menyalakan lilin maju ke depan. Bebas. Ya. Selanjutnya saya mengundang Ibu Pendeta Esther Sian mewakili Komisi Anak Sekolah Minggu. Saya mengundang Ibu Rosa mewakili Komisi Wanita. Saya mengundang Bapak Kaleb mewakili jemaat GUPDI Bogor. Selanjutnya saya mengundang Saudari Claudia boleh mewakili Komisi Pemuda. Ya, terakhir saya sendiri mewakili panitia Natal. Oke. Mari jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan lilin boleh dinyalakan. Saya undang kita. Ya, saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan pujian Malam Kudus. Mari kita mengenang kelahiran Yesus. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Bintangku
lagi kita naikkan malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, guru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saya mengundang Ibu Desi untuk boleh menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Pada momen Natal kali ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Selama setahun ini kita sudah diberkatinya begitu luar biasa. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala apa yang Kau lakukan bagi hidup kami. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Karena kasih-Mu begitu besar bagi kami, sehingga Engkau memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Kami mengingat Tuhan, Engkau lahir ke dunia ini untuk menebus segala dosa kami, untuk menanggung segala kesakitan kami, untuk menanggung segala yang buruk dalam hidup kami. Segala dosa-dosa kami telah Engkau tebus di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ketika kami lemah, Kau kuatkan. Ketika kami tidak berdaya, Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan kami satu-satunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Kiranya kami semakin lebih lagi dan lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Hidup dalam kasih-Mu Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi kami percaya Tuhan, lawatan-Mu, penyertaan-Mu akan selalu beserta kami Tuhan. Kami tahu kami kuat karena Engkau. Kami mempunyai pengharapan juga karena Engkau Tuhan. Melawat setiap jemaat-Mu dari bangku paling depan sampai bangku paling belakang. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Engkau perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah turun ke dalam dunia ini. Karena Engkau mengasihi kami. Kami yang seringkali melupakan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tapi sekalipun Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Kami mau belajar di tahun 2025 untuk lebih taat kepadamu Tuhan. Untuk setiap hari kami bersekutu denganmu Tuhan. Mau mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang melengkapi setiap kami Tuhan dengan kekuatan, dengan pengharapan. Biarlah segala permasalahan yang ada di kemudian hari, Engkau juga Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Ketika kami berusaha, Engkaulah yang akan membuat segala sesuatunya menjadi indah pada waktunya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Lampu boleh dinyalakan kembali. Kisah kasih
saya persilakan Abi dan Abel. Boleh berikan tepuk tangan? Ya, jangan dilihat lagi lagunya yang sederhana ya Bapak Ibu, tapi lewat lagu yang sederhana itu mereka memuliakan nama Tuhan. Oke, pagi hari ini kalau tadi dari tadi kita lihatnya anak-anak lagi ya. Nah, kali ini ada yang lebih spesial lagi nih pagi hari ini. Satu persembahan khusus, ada pesan Natal yang ingin disampaikan. Bukan dari saya, bukan dari para anak-anak sekolah minggu, bukan dari remaja, tapi kali ini ada pesan Natal yang spesial yang akan disampaikan oleh para wanita usia indah. Mereka nggak mau kalah, pagi ini ingin mempersembahkan juga untuk Tuhan apa yang masih mereka bisa lakukan. Dan satu
perjuangan yang luar biasa ketika para wanita ini berlatih, walaupun kadang cuaca yang akhir-akhir ini hujan, ya kan? Tapi saya melihat semangat yang luar biasa. Seperti orang-orang Majus yang ingin memberikan sesuatu untuk Tuhan. Itu semangat yang dimiliki oma-oma. Oke, saya persilakan oma-oma boleh menampilkan dan memberikan pesan-pesan Natal kali ini melalui sebuah drama singkat. Boleh berikan semangat dulu, tepuk tangannya. Berkumpul dengan keluarga saat hari Natal merupakan momen yang sangat dinantikan oleh setiap orang. Apalagi saat memasuki Natal, saling memberi salam, selamat Natal, dengan senyum terbaik, menjadikan suasana yang sangat dirindukan. Seorang ibu yang mempunyai seorang anak bernama Maria, di mana Maria saat ini berada di pedalaman Kalimantan, bekerja sebagai tenaga medis di sebuah puskesmas. Dengan mata memandang jauh ke depan, pikiran melayang, mulut bergumam. Anakku pulang tidak ya Natal tahun ini? Tahun kemarin sudah tidak pulang. Katanya, Bu, tiket pesawat sangat mahal. Uangnya tidak cukup. Maka saya putuskan untuk tidak pulang. Tak lama kemudian, datang ibu-ibu yang lain menghampiri Ibu Tika. Dari tadi saya lihat kok sepertinya ada yang dipikirkan. Memang mikirin apa, Bu Tika? Mikirin Maria ya? Betul. Sudah lama anak saya Maria tidak pulang. Padahal dulu setiap Natal kami berkumpul, doa bersama, bersyukur bersama. Jangan sedih Ibu Tika. Kalau toh Maria nanti tidak pulang, kita berdoa bersama dan baik keadaannya. Betul, kita berdoa. Di sana Tuhan berikan keluarga yang baik. Sekalipun bukan keluarga kandung, namun keluarga yang menganggap Maria seperti keluarganya juga. Suasana sedikit hening. Tiba-tiba
hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk Mama tercinta, hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama, hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama, lagu cintaku untuk Mama, lagu cintaku untuk Mama. Bapak Ibu, hari ini selain kita merayakan Natal, bertepatan hari ini tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Mewakili anak saya dan kami, karena kami sebagai ibu juga sebagai anak pastinya, kami mengucapkan selamat Hari Ibu. Terus semangat sebagai seorang ibu, teruslah jadi ibu-ibu yang hebat, yang boleh menjadi berkat dalam keluarga maupun dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi hari ini juga kami ingin memberikan setangkai bunga yang sederhana ini sebagai ungkapan kasih sayang kami untuk para ibu yang hari ini hadir. Tuhan Yesus memberkati. Lagu cintaku untuk Mama, hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama, hanya ini ku nyanyikan, senandung dari hatiku untuk Mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Semua yuk, hanya ini. Mari Bapak Ibu, kita mau nyanyikan pujian nih. Kita mau persembahkan untuk ibu-ibu yang hebat. Dari hatiku untuk Mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk
yang luar biasa buat keluarga kita masing-masing. Silakan duduk. Haleluya. Puji syukur pada Tuhan kalau saat pagi hari ini kita bisa semuanya berkumpul bersama-sama. Terlebih saya mengucapkan selamat Natal buat semuanya yang bisa hadir saat pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal. Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Ketua Panitia Natal, untuk Natal kali ini adalah Natal yang spesial. Natal yang luar biasa, yang tidak juga mengalahkan Natal-Natal yang lalu, ya. Karena apa? Di dalam kesederhanaan kita bisa berkumpul bersama-sama, khususnya bisa berkumpul bersama dengan keluarga, suami, istri, dengan anak-anak, bahkan mungkin bisa berkumpul dengan keluarga besar. Itu sebuah anugerah yang luar biasa, ya. Saya mengucapkan selamat datang semuanya, selamat Natal semuanya. Biarlah Natal ini menjadi satu momen yang luar biasa buat kita semuanya. Ada satu atau lebih yang bisa kita dapatkan lewat Natal ini, karena Natal kali ini Natal yang sungguh amat di luar dugaan sebetulnya, ya. Karena jauh-jauh, ya, ada yang dari Garut, ada yang dari Tasik, ada yang dari Tangerang, ya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Klaten juga jauh sekali. Yuk kita kasih applause buat kita semuanya yang saat ini bisa Natal bersama-sama, ya. Memang Natal itu bukan hanya kita sekedar berkumpul, tetapi kita bisa mengalami, merasakan kasih Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Itu adalah satu hal yang luar biasa, ya. Mungkin hari-hari biasa kita tidak bisa berkumpul, tetapi dengan momen Natal ini kita bisa berkumpul bersama-sama, ya. Dan ini menjadi satu Natal yang indah, dan ini yang menjadi tema kita. Saya juga nggak pernah kebayang, nggak pernah punya gimana gitu, ya. Dengan situasi seperti ini, dengan drama yang ada yang dibawakan oleh oma-oma tadi, ya, oleh usia ini tuh nggak pernah kita perkirakan gitu. Pokoknya kita siapkan yang terbaik. Ternyata kok bisa sesuai dengan temanya. Buat setiap kita yang hadir gitu, dari ujung semuanya bisa sesuai dengan tema kita. Itu adalah campur tangan Tuhan yang luar biasa, ya. Saya mengucapkan terima kasih buat semuanya. Kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih juga buat semua yang sudah bekerja bersama-sama, ya. Tetap kompak, ya. Tetap solid anak-anak Tuhan. Kita tetap semangat untuk terus maju melayani Tuhan, ya. Terima kasih juga khususnya buat Bapak Pendeta Paul yang sudah bisa bersama-sama dengan keluarga juga hadir melayani kami di tempat ini. Biarlah kita tidak lupa dengan momen Natal di tempat ini, ya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Pak Paul untuk pelayanannya. Kita semua diberkati. Dan biarlah melalui Natal ini kita mau semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Ya, become like Christ, ya. Itulah menjadi tujuan hidup kita. Semakin lama kita semakin serupa dengan Tuhan. Semakin lama kita semakin disempurnakan oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Iya, kita akan menerima doa berkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdiri, saudaraku. Seperti Tuhan Bapa kami dengan selamat, maka Tuhan akan hantar kami pulang dengan selamat pula. Sempurnakan berkat-Mu dalam ibadah ini, dengan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang menyertai kami semuanya. Bahkan ketika kami memasuki tahun yang baru, minggu depan, beberapa hari yang akan datang, kiranya janji firman Tuhan inilah yang melekat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang kukasihi, mari kita tinggalkan tempat ini dengan sukacita
dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Natal, selamat hari Natal. Boleh sambil kasih salam selamat hari Natal ke kiri kanannya sambil menyanyikan selamat